karena apa ya kayak motor misalnya apa ya membiayai dulu adik-adiknya untuk korban beliau. Itu yang apa ya, kadang nggak setiap orang berpikir seperti itu. Hari ini kita akan wawancara dengan Pak Dana yang akan pensiun pada bulan Mei tahun 2021 ini. Kalau saya lihat linknya Pak Dana, tadi sempat lihat apa namanya di Bapak di SISDN, lahir tahun 1961 0514 ya Pak. Jadi 14 Mei tahun 1961. Jadi ulang tahunnya hari Lebaran kedua kemarin ya. Teman-teman ngucapin sawalan, Pak Dana tuh ulang tahunnya ke-60 ya Pak ya. Nah, dari ini juga ketahuan masuk BPK tahun 1986. Artinya udah 35 tahun di BPK. Jadi kalau tadi umur 60 tahun, 35 tahun BPK, lebih dari 50% hidup Pak Dana di BPK. Gitu ya Pak ya. Nama Pak Dana sendiri, kalau menurut saya, dia punya sejarahnya ya Pak ya. Dana itu, sekat Wikipedia tadi pagi, adalah uang dalam jumlah tertentu, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Jadi seperti ada orang tua Pak Dana, memang kerjanya di bidang keuangan ya. Boleh cerita nggak Pak, gimana bisa boleh sejarah namanya ataupun gimana ceritanya bisa masuk di BPK? Silakan Pak. Saya sebetulnya juga nggak begitu tahu apa itu BPK. Sampai saya waktu kuliah, itu pun saya hanya tahunya di Undang-Undang Dasar itu aja. Di situ ada Badan Pemeriksa Keuangan itu sebagai lembaga negara yang memeriksa keuangan negara itu kan. Nah, memang ada saudara yang kerja di BPK, cuma dari kecil sampai itu saya tuh nggak pernah ketemu beliau gitu. Tapi entah bagaimana pas saya lulus, sudah lulus saya kan sarjana muda ada. Kalau dulu namanya sarjana muda, sekarang D3 dia. Di mana itu Pak? Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Malang. Ya nggak terkenal, cuma kalau sekarang dia terkenalnya banyak melahirkan artis malah. Oh gitu ya Pak. Siapa aja Pak yang nih? Artis dulu namanya Endah apa loh teman-teman saya itu, tapi saya nggak terlalu mengikuti lagi. Pokoknya ya. Jadi saya lulus tahun 84. Nah, pas itu sambil tunggu nyari pekerjaan, ngelamar sini ngelamar sana, saudara saya di BPK tadi itu ngasih tahu paman saya yang ada di dekat rumah di Madiun, ini ada bukaan gitu kan, untuk mencari yang akuntansi. Saya kebetulan juga akuntansi, sarjana muda akuntansi. Terus saya ngelamar aja. Lamar ada panggilan tahun awal 85 itu panggil loh, itu tesnya itu serentak itu. Tesnya serentak untuk wilayah Jakarta yang diadakan oleh kantor pusat itu diselenggarakan di Istora Senayan ya. Itu dari SD sampai S1 itu ngumpul ke S1 itu. Betul, SD juga ada? Ada dulu. Iya, jadi ngumpul. Jadi yang SD SMP itu ada di altar bawah itu, yang sarjana muda sama S1-nya di atas, di balkonnya itu. Dari situ yang diterima untuk tes tulis itu hanya 55 orang untuk sarjana muda itu. Wah, terpilih. Sesuai bayangkan. Senayan ya, hanya 55 orang itu tertulisnya. Kemudian disaring lagi dengan tes psikotes dan juga wawancara. Akhirnya tinggal 18 orang. 18 orang itu mungkin pernah ada di sini juga teman-teman saya itu, Pak Narto, Pak Satrio Budi, Pak Trisno. Oh iya, ya, itu senior di sini Banten nih. Pak anggota juga Pak, satu Pak angkatan. Darul Akbar. Itu yang 8 tahun 85 juga. Iya, itu sama, itu bareng, itu sarjana muda semua. Terus Pak Heru Krishna, terus Eko Sembodo. Itu teman-teman dari sarjana muda. Jadi waktu diklat
dicampur dengan pegawai lama mungkin yang sudah lama di BPK dan memenuhi syarat untuk ikut diklat penilik dulu itu. Di situ ada Pak Hindra Setiawan, mantan sekjen, terus Pak Bayu Sabarta, Pak Nizam, itu angkatan saya di penilik, diklat penilik itu. Jadi sekarang sudah habis semua, tinggal yang masih aktif tinggal bertiga. Siapa itu? Kebetulan saya yang paling muda waktu diklat pun, saya paling muda. Sekarang yang masih aktif tinggal Pak Baru Habar, Pak Narto, sama saya. Oke, berarti setingkat kalah sama anggota nih pada hari. Selain kan menjabat semua teman-teman ya. Pak Dana, kalau kita lihat kan perjalanan Bapak panjang juga mulai ini. Kemudian perkembangan unit kerja, ini kalau dibandingkan antara BPK yang zaman dulu sama yang sekarang itu bagaimana Pak? Ini Ini Bang, perkembangan BPK sangat luar biasa. Jadi waktu saya masuk BPK itu dapat dikatakan tuh saya masuk zamannya apa ya, kasarannya namanya zaman Bromo Corah. Jadi orang itu meriksa itu bukan untuk nyari apa, menemukan masalah apa itu meriksa itu kayak ini aja, memuaskan keinginan dia aja. Jadi termasuk itu pun bukan timnya aja, termasuk atasan-atasan juga yang seperti itu juga begitu. Jadi nggak ada RBA gitu Pak ya? Nggak ada. Jadi bukan dilihat, jadi kalau dulu namanya DUK, daftar upah kesepakatan, Iya. untuk apa? Naik. Promosi itu dari itu. Sekarang waktu mulai anak setan itu masuk, udah mulai dari sisi kompetensinya. Iya. Mulai dari zaman Pak Nasution yang biasa. Iya. Berarti ketua BPK-nya Pak Anwar itu Pak ya? Pak Billy kalau nggak salah untuk yang ini, yang ini menunjukkan kompetensi itu. Iya, betul. Gitu. Sehingga banyak yang kompeten juga kan generasi-generasi yang Pak, Iya, yang itu. udah lama itu merasa dilangkahin Iya. lah oleh yang baru-baru kan. Sempat ada yang kan. komplain Gitu. juga. Dengan sistem asesmen dengan segala macam itu kan Terus memberikan kesempatan ke yang lebih muda ya. Padahal alhamdulillah kalau generasinya masih yang Iya, ya, berarti siapa yang mampu dia yang naik kan sejak zaman itu ya Pak ya? Iya. Tapi dulu. Perubahannya di situ. Terus itu dari segi untuk karir, untuk sarana pekerjaan juga begitu pesatnya kita, apalagi setelah dibukanya perwakilan di seluruh Indonesia itu, apapun kita sekarang kan dipenuhi gitu. Iya, iya. Bebas teman ya. Dipenuhi untuk bangun gedung ini, waktu itu dipenuhi terus. Alat-alat pun dulu saya masih tonjok, berubah jadi komputer yang masih pakai apa namanya, disket atau apa itu, disket itu. Iya. Wah, itu. Terus sampai sekarang udah makin canggih lagi, termasuk perangkat lunaknya pun juga sudah semua kita. kalau Dana selama melakukan audit otomatis di auditor terus ya Pak Dana itu ya, nggak pernah Betul. di penunjang ini, Nggak pernah. penunjang pengalaman di pendukung Nggak pernah saya. pelaksana. Nah, selama menjalankan tugas barangkali ada yang suatu momen yang terkesan lah, oh pada saat pemeriksaan ini lah, entah itu bisa menyelamatkan uang negara atau punya kesan tersendiri lah. Atau naik pesawat, naik perahu ya kan? Gitu kan. Kalau saya dulu pertama kali naik pesawat ke Surabaya tuh, nah pertama kali naik Pak ini PS lah kan itu kan. Saya orang kampung juga, baru pertama kali Pak Naik pesawat. naik pesawat tuh PS ke Surabaya lah. Gitu apa yang terkesan lah semua pengalaman di BPK. Ya, sebetulnya ya banyak juga sih kesannya. Ada kesan yang menyenangkan, ada kesan yang menyedihkan, ada juga Yang menyenangkan dulu Pak. yang menyenangkan tuh ya. Saya pertama kali meriksa itu yang namanya istilahnya PS itu, pertama kali saya meriksa IKN, inventarisasi Kayak negara. kekayaan milik negara. IKN itu BMD sekarang ya gitu ya. ya. Sekarang negara. Saya masih di Angkamaki tadi itu, jadi meskipun saya di Angkatan Laut, tapi bisa masuk semua angkatan saya, termasuk Polri, karena memeriksa inventarisnya Iya, Angkamaki semuanya. itu. Jadi di situ saya merasa meskipun saya orangnya kecil, kurus, tapi bisa masukin semua itu. Dan di situ level kita sudah kolonel, letkol, bahkan ada yang sudah jenderal, itu tidak biasa kita
ngobrol gitu. Saya orang kecil gini ngobrol sama orang gitu. Punya kebanggaan sendiri. Ada ya. kebanggaan sendiri. Cuma ya itu pernah juga udah bangga dengan bisa dengan berkumpul dengan orang-orang budi gitu. Pas kita meriksa ke baraknya ini Barak, ya. tentara itu di itunya apa Perbatasan gitu. di apa untuk mesnya itu loh. Iya. Begitu saya masuk tuh tahu-tahu ada orang gundul masuk, kan dibentak-bentak. Oh, dia nggak tahu periksa Pak ya? Enggak, memang dia kan gitu. Jadi siap kami, siap periksa gitu. Ya kita kaget juga, Pak. Kan tahu-tahu muncul ada orang gundul gitu kan. Apa-apa siap gitu Pak ya? Pak, selama 35 tahun kerja di BPK, boleh ini nggak Pak? Apa pesan dan kesan terhadap pegawai-pegawai BPK sekarang? Kalau Bapak tahun 61 lahir, saya 70-an, Pak Rizal? 73. 73 gitu ya. Jadi 70-an, 80-an, 90-an, 2000. Ya, tahun 2004 ini ya. 40 tahun depan, apa sih harapan Bapak atau pesan dan kesan terhadap pegawai BPK yang baru? Ya harapan saya tuh ya BPK itu tetap bisa di mata masyarakat itu bisa percaya gitu. Gimana caranya supaya BPK tetap dipercaya oleh masyarakat? Ya kitanya ini sebagai insan BPK ini harus bisa menjaga marwah BPK dengan menjaga IP tadi itu. Saya kira itu IP itu sangat bagus kalau kita laksanakan dengan benar-benar, dan itu akan membawa BPK di masyarakat itu terpercaya lagi. Dipandang baik ya Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Dana. Ada lagi tambahan dari Pak Wijan? Cukup ya. Jadi apa ya, senang sekali terserah Pak, mungkin mewakili teman-teman juga senang sekali bisa apa ya, walaupun waktu kita 6 bulan berkenalan dengan Bapak ya, ada beberapa hikmah yang kita dapat ambil, terutama kita di BPK Program Banten harus bersyukur seperti yang Pak Dana katakan tadi. Satu sisi kita bisa dekat dengan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, karena wilayah kita kecil ya, tipe C, kemana-mana itu dekat. Itu satu keuntungan. Sekarang kita sebagai pemeriksa utama ya harus bersyukur itu. Satu tim itu kita 5 orang, kan ada 5 orang itu tim yang ideal. Seharusnya kita lebih maksimal dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang saya ambil dari Pak Dana ini adalah seperti yang Pak Dana katakan tadi, ada tiga orang yang tersisa di masa diklat kemarin itu. Yang pertama itu Pak Lurah dan anggota, yang kedua Pak Narto, yang ketiga Pak Dana. Kenapa Pak Dana nggak terlambat? Karena ada motor ini sorry. Pembiayaan dulu Pak adik-adiknya untuk Berkorban beliau. itu yang kadang nggak setiap orang berpikir seperti itu ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi insan bagi kita bahwa yang tidak dipikirkan hanya bukan bisnis tapi ada saudara yang lain. Terima kasih Pak Dana. Jadi terbawa ini Pak dengar kisah itu Bapak. Ada dramanya. Dan yang terakhir, Pak Dana ini orang yang lama ya, tahun 61 akhirnya banyak kalau orang lama itu kalau menurut saya kadang ya terpengaruh lah mungkin seperti itu, tapi yang seperti Pak Dana tadi itu ini pilihan. Jadi Pak Dana bisa menempatkan jangan terbawa arusnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin godaan, mungkin wanita atau uang nggak lagi, tapi gimana kita godaan yang lain ya, karena kita suasananya beda. Gimana kita datang ke kantor mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mungkin itu satu hal yang dapat kita petik juga. Demikian wawancaranya Pak Dana, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.